Hey guys, we're back with Isolate Show episode kelima. Dan lu udah ngetebak dengan gue punya outfit kayak begini, lu udah tahu kan kita bakal ngapain hari ini. Bagi kalian yang tahu gue punya gue punya kemampuan di cooking atau di kitchen, lu tahu banget bahwa gue tuh tukang rusak barang. Dan I'm quite surprised that even until today, gue belum burn down my kitchen in any way. But anyways, gue akan sekarang hari ini belajar dengan temen gue. Gue undang masuk dulu ya. Lea, company Cakes and Co. Hi. Hi Lea. Okay, so I'm doing dual screen. So I'm looking from one screen to the other. So you're live already right now, right? Yes. Hi, thank you so much for joining me Thank today. you for having me. My And first time ever appearing. and thank you so much ini apron sama hat ini dari si Lea. Jadi gue pakai padahal buat aku cuma pas-pasin aja emang agak sempit ya, tapi it's okay, I look good, right? Yes. So, sebelum kita mulai, gue mau kasih tau dulu Lea itu siapa, oke? Okay? So, Lea Hambali adalah owner daripada Cakes and Co. Dan Cakes and Co ini setahu gue udah hampir 20 tahun dari Lea ya? Yes, about almost. Almost 20 years. Nah, Lea, boleh nggak share sedikit sebelum kita mulai? Apakah lu tuh dulu pernah ada formal education in cooking or baking? Pernah pergi masuk cooking school atau enggak? Kenapa lu tiba-tiba bisa bikin Cakes and Co? Bisa cerita dikit nggak backgroundnya bagaimana? Oke, jadi bikin kue itu hobi dari masih baru mulai SMP. Jadi setiap hari pulang sekolah, dulu saya tinggalnya dekat banget sama sekolahan. Jadi waktu yang tadinya mungkin untuk teman-teman spend di mobil perjalanan pulang, saya pakai waktu itu untuk bikin-bikin. Terus sering, jadi hampir setiap hari pulang sekolah bikin coba-coba resep, and besoknya biasa dibawa untuk bagi-bagi teman di sekolah. Mulainya Wow, dari jadi itu. ini nggak pernah, maksudnya nggak ada orang ngajarin, cuma lu belajar sendiri dengan coba-coba resep tersebut? Iya, coba-coba. Jadi, I think oma saya beliin buku resep pertama itu masih SD sih waktu itu. Wow. Terus udah SMP baru berani nyobain sendiri. Soalnya Tapi mungkin nggak pernah buat jualan ya, buat kasih teman-teman doang, buat kasih keluarga doang ya? iya bagi-bagi. Yang sampai lulus kuliah sebenarnya juga masih belum jualan. Sering bawa untuk acara, misalnya diundang ulang tahun atau ada dinner atau diundang ke rumah teman, suka bikinin bawa. Nah dari situ banyak yang suka minta bikinin dong gitu. And Jadi then oke. lama-lama pada suka kasih saya ini suruh pasang harga kan saya nggak mau karena emang nggak niatnya buat jualan. Lama-lama mereka suka sodorin uang dan berlebih-lebih lebih dari yang sebenarnya perlu. Jadi kan nggak enak. Jadi saya bilang nggak sampai segitu. Jadi akhirnya jadi seperti ada harganya begitu. And then Oh, I mulai see. dari Cakes and Co. Tapi keluarga lu sendiri nggak ada yang masak atau bake kecuali lu? Oma saya dulu banget puluhan tahun yang lalu suka bikin kue lapis legit, tapi juga bukan buat usaha gimana sih. Buat masak, buat keluarga, buat temen gitu lah ya. Nah, Oke. Terus gue mau tanya lo, ini ya guys, if you don't know Cakes and Co, by the way, it's a very good cakery or bakery terkenal banget di Jakarta. Sekarang ini kan banyak banget home baking business ya, terutama di coronavirus ini. I notice banyak banget anak SMP, SMA pada bikin PO untuk bikin cookies dan segala macam. Tapi menurut gue tuh yang very very special impressive adalah Cakes and Co tuh dibangun almost 20 years ago, di mana nggak ada social media. Tetapi dari pertama-tama awal gue inget banget itu, lu punya packaging, lu punya presentation of the product, sama rasanya itu benar semuanya serasi, di mana ada satu kata itu adalah elegance. Benar nggak sih? Kenapa lu bisa pikir kayak begitu zaman dulu padahal temen tuh nggak ada social media, lu kok bisa sampai kayak begitu pemikirannya ya? zaman dulu kayaknya agak sulit untuk cari kue yang western kalau bukan dari hotel. I think that's why I started baking. Mulainya itu karena emang suka makan kue. Tapi karena di luaran di sekitar Jakarta agak susah gitu nyarinya. Jadi akhirnya suka bikin-bikin sendiri. Kalau mengenai packaging dan lain-lain emang suka sih. I enjoy it. And malah awal-awal kembali kuliah itu sempat masih kerja dulu. Kerjanya di publishing. Jadi ada aspek desainnya, ada aspek printingnya, percetakan. Jadi dari situ juga belajar proses-prosesnya, finishingnya. Jadi dari situ sekarang pun Cakes and Co packaging standarnya kan brown box. Tapi setiap ada event, saya karena emang suka and enjoy, jadi we work with different designers.
untuk make concepts for Christmas, Lebaran, seperti Lebaran tahun ini juga konsepnya beda lagi. Jadi I enjoy that part of being creative di luar dari bikin-bikin kue gitu. Lu apa sebetulnya belajar apa dulu pas lagi kuliah ya, boleh tahu? Yes, kuliah belajarnya interior design, tapi nggak pernah. Wow, jadi ada desain, ada creative arts juga ya dari dulu ya? Iya. Oh, maunya jadi arsitek, tapi nggak kesampaian. I think this is more fun to be honest, and it makes more people happy as well, including myself. Terus satu hal lagi nih Lea, gue perhatiin kan lu kadang-kadang suka ada inovasi baru produk-produk lu ya kan, bukan cuma cookies atau cakes doang, ada hal-hal baru. My personal favorite adalah yang lemon cake. I really love the lemon cake. Yes. Pertanyaan gue adalah, how long does it take dari lu di otak lu kepikiran kayak begitu sampai tiba-tiba didesain, dicoba-coba sampai keluar hasilnya itu bisa dijual? What is the process like, the thought process behind it? So usually I would think of something that I enjoy eating, yang saya suka sendiri. Dari situ cobain resep, beberapa resep, bisa sampai 10-12 resep. Dari situ kita pilih mana yang kira-kira base-nya itu udah lumayan enak. Dari situ terus dirubah-rubah terus, tambahin, kurangin, kurang apa gitu. Dari situ, wah bisa beberapa bulan sih. Oh wow, berapa bulan? Wow. Iya, cobain, and then biasanya teman-teman, keluarga will get the first try, kita coba get feedback. Kelinci percobaan juga ya? Boleh. Next time I will send you. Suka takut kasih kalau belum mantep banget gitu, suka, nggak berani bagi-bagi terlalu banyak. Oh, I see. Jadi bisa berapa bulan ya sampai keluar barangnya actually jual ya? Wow. Mungkin karena saya orangnya agak idealis. Perfectionist ya. Oh, I see. Okay. Tapi I mean you have to, right? I mean that's your quality standard, that's your you want to maintain that branding. Sudah right? Sekalinya sudah keluar ke market, then you cannot take it back. You cannot change things because orang yang udah pernah coba expectation-nya itu adalah berikutnya pesen ya begitu lagi keluarnya. Jadi kalau kita rubah di tengah jalan itu sebenarnya menurut saya not recommended ya. Ya, salah satu packaging yang lu pakai adalah itu ya, kalau nggak salah Papermark, bener ya? Papermark, ya, we work together with Papermark untuk bikin, oh yeah, you got your book. So we made our recipe book last Christmas, waktu Natal, kita bikin recipe booknya Cakes & Co. Waktu itu untuk special package kita juga, we tried to give back through Cakes & Co. Waktu itu buku itu, jadi semua penjualan dari paket yang ada buku Papermark ini, kita sumbangin untuk bencana, kebanyakan sih yang di Palu ya, karena sekolah-sekolah banyak yang hancur, jadi uang dari situ kita sumbangin untuk buku-buku mereka gitu. Okay, that's really good. And by the way guys, remember ya giveaways-nya after the show kita akan undi, bagi kalian harus like baru gue bisa lihat tuh siapa nama-namanya. Kalian akan dapetin resipi jurnal kayak begini, cuma ada nama kalian di sini di customize. So thank you Papermark. Let me show you. And also cookies-nya dari Cakes & Co. Ya kan? Dikasih juga ya yang double chocolate chip cookies. So it's really awesome. I really love it because they have the salt. One of our best sellers, yes. Yeah, it's like the classic. That's like the OG right there. Thank you. Yeah, they're right there. Awesome, right? So, Lea, gue bener nervous banget karena biasanya gue tuh cuma ngomong aja kalau show kayak begini, tapi kali ini gue bakal exchange with cooking, and honestly, I hope I don't burn down my kitchen. So, gue nervous banget, gue nervous kali ini. I'm nervous too. Okay. Let's see. Okay, hari ini kita bikin apa, Lea? Okay, so we're using very basic ingredients karena untuk orang yang nggak biasa di dapur, biasanya kan resep bahan-bahan yang ada itu nggak banyak. So, I suggested kita bikin French toast. Ini is gampang banget. Terus pakai bahan-bahan juga yang biasa ada. Cuma perlu telur, susu, roti. Roti yang udah 2 atau 3 hari yang udah mulai kering, udah mulai keras juga itu bisa dipakai. Jadinya ini menggunakan bahan yang mungkin udah kurang enak dimakan, tapinya kita olah supaya menjadi sesuatu yang lebih enjoyable. Biasanya gue makannya gini doang sih, Lea. Yes, Jadi that's our favorite too. Tapi gue suka banget roti. Jadi I think this one should be enjoyable for me. Tapi kalau kalian berpuasa, tahan dulu ya. Tapi this is very easy to make and usually less than 5 minutes. Jadi mestinya bisa untuk kalian buka puasa juga. Nanti prepare-nya very quick. Okay, so let's start ya, Lea. Alright.
Let's hope that the stove works. Hai, kita tolong hit ini ya. We do medium heat, jangan terlalu panas. Tapi juga we need some heat. Jadi waktu telur di atas rotinya kena ke panci itu nggak benar bisa langsung mulai solidify gitu. Oke, terus kita pakai non-sticky pan ya. Non-stick pan ya. Jadi that way juga lebih mudah untuk angkat, nggak perlu minyak atau butter terlalu banyak. Right. Jangan lupa guys, belum bikin apa-apa, wash your hands, which I already did. Saya udah wash your hands dulu. Great. Terus Also, apa? bagi yang nonton, kalau nanti kurang jelas, recipe dan instructionnya juga ada di highlightsnya Cakes & Co. I've been sharing recipes for our followers during this pandemic, jadi bisa ada kegiatan di rumah. Okay, let's start. Jadi telurnya, Grace, Ya. break it into a bowl or a dish. Berapa banyak? 1 egg can be enough for about 4 breads. Oke, 1 telur buat 4 roti. Dan ini telurnya itu pakai telur kampung, jadi oke ya. Oh, kalau telur kampung maybe 2 deh, soalnya agak kecil. Iya. Oke, yeay, nggak ada shellnya. That's great. Bentar. Okay. And then di dalam sini splash a little bit of milk, kira-kira mungkin 3-4 sendok makan gitu. Kira-kira aja ya. Tapi nggak usah ditaker, nggak apa-apa, asal tuang aja, like just Serut-serut ya, oke, serut-serut itu nggak apa-apa. Serut gitu. Yeah, good. And then pakai garpu dikocok aja. Oke, bentar. Pelan-pelan, Bu. Yes. Oke, gue kocok-kocok, ini gue bisa. Sampai hilang kuning-kuningnya. Sampai merata aja, iya. Okay, how does it look? I can't see, but yes, good. Kalau yang suka kayu manis, suka agak ada rasa something else, itu boleh dicampurin kayu manis di dalam adukan telur ini. Oke, gue adanya sih cinnamon cream, jadi kayaknya nggak cocok kali ya. Kurang pas nanti kali ya. aja ya buat finish pas terakhir ya. Oke, sure. Oke, next. And then rotinya, kalau mau utuh besar begitu boleh, mau dipotong boleh. Jadi biasanya itu ini dicelup ke dalam telurnya. Maksudnya semuanya? Dicelup ke dalam mangkoknya. Semuanya celup aja gitu. The whole bread ya, you need to biar menyerap. Nah, kalau mau pakai mangkok yang lebih lebar, lain kali boleh. Kalau nggak like that, it's fine. I did not know. Okay. Masukin aja ya? Masak, yes. Nggak perlu butter ini? Kalau mau butter di loyangnya, pancinya. Oh, oke. Wait, then let me put butter. Butternya apa aja boleh ya? Butter apa aja boleh. Kalau nggak ada butter, pakai minyak juga boleh. Cuma Oke, butter. kira-kira aja berapa banyak kira-kira ya? Ya, kira-kira sedikit aja. Oke, sizzling. Oke, bentar. Ini kok kayaknya. Ya, good. I love smell butter. Oke, masukin sekarang rotinya, benar? Yes, benar. Can dip yang berikutnya, taruh di sebelahnya. Ya. Dip lagi, dicelup lagi. Masak di sebelahnya. Hancur banget sih roti gue. Oh my god, I'm so bad at this. Okay, that's good. That's good. Looking good, Grace. Gitu ya. Yes. Terus gue ngapain nih sekarang? Nah, tunggu sebentar, mungkin 1 menit, terus boleh dibalik. Mungkin yang pertama dulu dicek bawahnya, gimana? Udah mulai. Cek buat apa? Cek biar udah golden apa belum? Golden perfect. Oke, balik. Yes. Oke, terus? And then yang sebelahnya boleh dibalik juga. Ini kok rotinya agak hancur yang ini. Oh, ini kurang masuk ini tadi. Kurang kena telurnya. Ya udahlah ya. Ya, nggak apa-apa. Ini newbies ya, jadi maaf ya kalau kurang bagus praktiknya. Nggak apa-apa, nanti kita taruh yang kurang telur dulu, ditutup sama yang bagus di atasnya. Oke, alright. Terus apa saya itu udah selesai? Udah. Oke, sekarang angkat ke piring. Oke. Bentar. Yes. Oke, yang this one is really bad. I'm sorry.
Oke, baik, gue tutupin yang ini, gue tutupin. Yes. Bagus. Mungkin setengah gitu overlapnya, jadi lebih pretty, lebih cantik. Ya, bentar, gue lihat dulu hasilnya. Ah, kompornya jangan lupa dimatiin. Sudah? Oke. Aduh, it smells really good. Udah deh, jadi untuk makannya enak pakai maple syrup atau honey, tapi kalau nggak ada, pakai tadi yang cinnamon butternya itu juga boleh. Okay, let's try guys. So this is cinnamon butter spread. That's so good, oh my gosh. By the way, gue tuh jarang makan karbo terakhir-terakhir karena you know I'm on my journey to lose weight. Kalau Lea kan dari dulu kan sering masak. Kalau gue adalah sering dimasakin. Jadi bedanya itu. Lea tadi bilang kalau dia sekolah dia kan pulang masak. Kalau pulang sekolah gue langsung nyemil sama jajan. Jadi it's different life. So there you go. All of you are good. Can I try it? Yes, of course, try. Okay. Kalau mau disajin pakai kayak breakfast misalnya pakai buah-buahan segar, pakai berry, Okay. atau pisang, Gua, gitu. gua buahnya ada jambu, anggur. Nggak cocok ya? Ya boleh juga, anggur boleh juga kayaknya. Tapi itu Oh, gitu buat ya? side dish aja sih. Okay, let me try ya. Enjoy. Oh, voila, so delicious. I Good. hope that cinnamon butter is a little bit sweet. Usually you need a little bit of sweetness in it. Kalau mau pakai Oh, it's gula really good. sprinkle juga boleh. Jadi menu lu di Kiss & Co punya website itu pas already punya Instagram, kayaknya lebih, berarti gue pernah baca itu lebih komplit ya, maksudnya lebih ada powder sugarnya, ada honey maple syrupnya, bener ya? Ya, itu recommendation aja, tapi nggak harus semua diikutin sih. So guys, berarti gue udah bisa masak at least today, gue bisa satu dish better than yesterday, so that's really really awesome. Nah Lea, It's sebentar. really simple, right? It's very simple and hopefully next time bisa ajarin gue yang lebih high level ya. Ya, oke, next time. Sebentar Lea, sebelum selesai, biasanya gue tuh ada rapid fire question. Jadi ini question beneran gue tanya secara cepat, lu harus jawab aja tanpa think about it, okay? Okay. Are you ready? Yeah, okay. I have to be ready. Okay. Harus langsung dengan truthful answer cepat ya, okay? Siap? Oke. Anak, lu kan, sorry, Lea tuh anak kedua dari 3 perempuan, bener ya? Kayak gue juga sama, oke. Middle child adalah titik-titik, isi titik-titik tersebut. The luckiest. Amen, good one. Oke, apa favorite meal of the day for you? Mie sedap. Oke, favorite restoran di Jakarta apa? Yoshinoya. Wow, okay, that's surprising. Okay, what is your favorite dish ever, anywhere? Shabu-shabu maybe? Wow, okay, you're really Japanese ya. Oke, tadi sebelum acara ini gue ada bikin poll untuk para my followers. Mereka tuh mending masak atau dimasakin. Lu gimana? Dimasakin. Really? Because you know what? All my followers, 67% bilang mereka mendingan masak daripada dimasakin. Kalau gue sih kayak lu mending masakin. Oke, Ya, tinggal next duduk one. makan. Pertanyaan selanjutnya adalah, barang apa yang orang kayak gue tuh harus ada di kitchen punya, tapi banyak orang nggak sadar bahwa itu perlu ada sebetulnya. Digital kitchen scale. Oh, okay, I don't have that. So it's very important ternyata ya. Kalau mau banyak berkreasi di dapur, I think it's useful. Okay, that's a good advice. You right now kan lu punya cookery shop, lu adalah baker, but if you are not a baker, lu bakal jadi apa? All I ever wanted was to be a mommy, and now I'm a working mom, so I think I would go back to just being mommy. Okay. Lu mendingan nonton MasterChef atau Top Chef? MasterChef, I think. Me too. Okay, mendingan Netflix atau cooking? Certain days, I think Netflix. These days, Netflix, definitely. After homeschooling and all that, yeah, definitely. Netflix. I would veg out on the couch. Okay, terus lu mendingan baking atau masak, cooking? Baking. Baking. Terus ada beberapa followers pengen nanya lu ya. Pertama-tama, how do you and your company survive di tengah-tengah COVID ini? Apakah ada dampak atau ada dampak enggak? Awal-awal banget waktu baru COVID mulai, mungkin banyak orang di rumah, jadi pada banyak yang pesen-pesen kue malah. I was very surprised bahwa jumlah penjualannya nggak terlalu turun.
Oh, Cuma I see. sekarang waktu Idul Fitri ya, karena mungkin moodnya orang mungkin agak lebih gimana ya, kurang Subdued. ya lebih maybe the mood to celebrate itu berkurang. Untuk Idul Fitri ini banyak last minute orders, makanya minggu ini kita sibuk banget Okay. fulfilling orders. Tapi yang minggu-minggu sebelumnya tuh agak sepi. Okay. How do we Survive. survive? Ya, first thing minggu pertama kita langsung cek cash flow. What do we need to do? Luckily cash flow kita lumayan okay. I think we should be able to survive until this PSBB ends. And Sure. then untuk staff kita juga we split into 2 shifts just to make sure they're staying healthy and nggak kecapean, things like that. Untuk product, we actually limited our product, jadi kita cuma fokus di best seller items only. Jadi And apa also- fokus? Yeah. Jadi fokus on cash flow, keep your employees as healthy and happy as possible, ya kan? we've been giving them, boost them with vitamin C Sure, products, sure. things like that. And focus on the product yang memang bisa menjual, jadi best selling items tersebut ya. Right. Okay, So we're alright, not diluting our energy too much on everything, tapi Sure, we sure. focus on No, I totally agree. Oke, terus ada orang nih, gue nggak ngerti artinya apa betulnya sih. Dia bilang tips apa biar pas baking itu nggak bantet. Apa itu artinya? Gue juga nggak ngerti. Jadi kue di Indonesia itu kalau resep, ini kalau ngomongin kue ya, I find banyak resep Indonesia tuh suka suruh ngaduknya sampai rata gitu. Jadi kalau dalam bikin kue, kalau aduknya terlalu banyak, glutennya itu terlalu produksinya terlalu banyak, jadi kuenya juga suka keras atau bantet. Jadi kalau bikin kue-kuean mau yang light and spongy, aduknya asal rata aja, jangan sampai, kalau Indonesia suka bikin bilangnya sampai kalis ya, sampai mengkilap gitu. Actually itu berguna kalau bikin kue basah, kue-kue tradisional Indonesia memang harus aduknya agak banyak gitu. Tapi kalau untuk bolu-bolu, sponge cakes, chocolate cake lebih baik actually asal rata udah stop gitu, jangan diaduk. Jadi bantet itu artinya keras ya, bantet itu ya? Bantet itu is solid, like dense. Oke. Yeah. I don't know this term, sorry. Terus ada tanya juga ini, kadang-kadang mereka tuh udah sesuai resepnya takarannya, tetapi masih tetap gagal gitu loh, mungkin karena bad atau gimana. Kenapa ya kadang-kadang kayak bisa terjadi kayak begitu? Kalau pakai resep yang ada di Cakes & Co Info, udah pasti itu nggak bakal terjadi. I do think ada memang buku-buku resep yang resepnya itu emang kurang bagus, kurang pas, atau mungkin juga bisa dari tipe terigunya. Jadi terigu itu di Indonesia ada 3 tipe. Kalau yang paling umum ya Bogasari ya kayaknya mereknya ya. Jadi cakra kembar, segitiga biru, and apa ya? Pokoknya warnanya tuh biru muda, biru tua, dan hijau. Jadi yang hijau itu biasa untuk bakmi atau roti, itu proteinnya tinggi, jadi glutennya lebih banyak. Yang tengah itu all-purpose flour, yang biru tua. Jadi itu untuk gorengan bisa, buat kue sebenarnya juga bisa. Cumanya kalau mau lebih ringan kuenya itu pakai yang biru muda. Jadi proteinnya paling rendah. Dia biasa produce untuk baking ya, lebih baik lah dibanding yang duanya. Jadi maksudnya bahannya tuh kadang bedanya kalau di resep di Amerika atau luar negeri punya website tuh bisa beda sama Indonesia bahan, jadi bisa mengganti hasilnya, benar ya? Betul. Jadi if you use all-purpose flour instead of cake flour, itu juga akan bikin hasilnya berbeda secara tekstur. Iya, iya. Nih gue kasih tau lo juga punya experience. Kemarin gue beberapa minggu lalu gue bikin sama anak gue, mau coba bikin peanut butter cookies dari internet itu, free ingredients. Salah satunya dia perlunya baking powder. Gue salah, perlu baking soda. Gue belinya salah. Gue beli baking powder, gue nggak sadar. Kita 20 kali batches semuanya gagal karena nggak jadi. Iya. Jadi umumnya cookies itu pakai baking soda umumnya, kue itu pakai baking powder. Pada umumnya sih begitu. Jadi baking powder mengandung baking soda, tapi ya anyway itu the scientific side. I don't know all these things. Yeah, I don't know all these things, unfortunately. But anyways, but it's good to have. Maksudnya that's the thing ya. Maksudnya chef home baking itu nggak segampang kita pikir cuma gini-gini. Tapi actually perlu banyak science behind it juga gitu ya. Yeah, and I didn't get any formal education in baking or cooking. Mau sih waktu itu, cuma that didn't happen. So dari experience aja, terus karena sering baca buku resep, jadinya belajar sedikit-sedikit.
pakai ini biasanya tuh cuma cookies, oh pakai ini biasanya cuma cake gitu ya. Okay. Okay, Leah, again, thank you so much for the time, guys. Hopefully you enjoy the show, ya kan? Ingat ya, coba cek Cakes & Co punya IG, banyak banget resepi yang really cool. Contohnya banana bread, remember ya? Ada Really French easy. toast, so it's very easy for you to do at home. Dan juga giveaways dari Cakes & Co hari ini sama Papermark Recipe Journal. Jadi don't forget to like the show right now. So thank you so much, Leah, for the time. Thank you. I really appreciate it. And till next week, I'll see you guys later. Okay, stay strong and healthy. Bye, guys. Happy cooking. Bye everybody.